Makanya ulun mohon maaf dengan kalimat inilah. Habib Muhammad pernah berucap, Ikam tolak Ahmad di sini. Ulama berkata, ujar Habib Muhammad, kalau hak talak, pahamlah, seandainya hak cerai, hak talak itu diserahkan lawan bebini, 90% masyarakat itu mesti dicerai. Di dalam sebuah hadis Nabi katakan, perhatikan, ma akraman nisa illa karim wala ahanahunna illa laim. Ujar Nabi, tidak ada satu orang pun yang mampu memuliakan perempuan terkecuali orang itu mesti mulia juga. Dan tidak ada satupun orang yang melecehkan dan menghinakan perempuan terkecuali orang itu adalah orang bejat. Jadi kita lihat kayak apa sikap dan perlakuan kita lawan binian. Kalau kita bisa memuliakan mereka, itu menunjukkan bahwa pian mulia. Tapi apabila pian melecehkan babinian, itu menunjukkan kita bejat. Gitu. Ujar siapa? Ujar Nabi. Sekarang dengarkan lagi. Dikatakan di sini, di dalam sebuah kitab, dalam satu asar, dalam Minhajus Sawi, innal mu'min ya'kulu bisyahwati ahlihi wal munafik ya'kulu ahluhu bisyahwati. Lelaki yang baik, orang beriman, lelaki yang baik itu adalah inya akan makan makanan sesuai kehendak keluarganya. Bininya hendak ini, anaknya hendak ininya umpat. Itu lelaki yang baik gitu. Tapi lelaki yang buruk adalah lelaki yang memaksakan diri supaya anak bininya mau umpati seleranya. Paham ini? Coba perhatikan. Tapi di sini malah kalimatnya lebih parah nih. Innal mu'min, orang beriman itu apabila inya makan, inya mengalah untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh anak bininya. Dia mengalah, anak bininya hendaknya dia ada bapak makan aja, aku umpat aja. Tapi di sini bahkan kalimatnya innal munafik lah. Perhatikan, innal munafik ya'kulu ahluhu bisyahwatih. Adapun orang munafik atau lelaki yang tidak terlalu bagus sifatnya, itu akan memaksa keluarganya untuk selalu mengikuti seleranya pribadi. Dan dikatakan oleh Abu Hazm, inna min su'i khuluqir rajul ay yadkhula ala ahlihi wa hum fi surur yadhakun fayatafarraquna khaufan minhu. Lelaki yang buruk perangainya, lelaki yang dicela dalam pandangan agama adalah lelaki yang apabila inya datang ke rumah, anak bininya tuh sedang gembira, senang, tersenyum, tertawa, bergembira, bermain, begitunya datang tahambur berataan takutan. Tahamburan. Asalnya orang di rumah nyaman, tertawaan, senang, karena begitunya datang tahambur. Nah, satu hal yang menjadi penyebabnya ujar ulama, terkadang kita itu dan ada masalah di luar, dibawa ke dalam rumah, itu terkadang bisa malah rumah tangga turunyam. Ikam ada masalah misalnya di kantor atau di gawian, dia tuntung sampai di gawian, berat, dimarahi bos lah, diancam hendak diampihi lah. Ya sudah. Sekarang hendak apa? Ikam melaporkan anak bini kadang ngerti apa-apa juanya. Sekarang maksudnya ujar ahli hikmah, begitu ikam bulik ke rumah, ikam meletakkan masalah ikam itu di muka rumah, masuk ke rumah kadang bawa masalah. Jangan sampai anak bini ikam umpat nanggung itu. Kalau ikam masuk ke rumah membawa muhanang merangut, membawa beban gara-gara gawian di kantor, ikam bawa ke rumah, mesti ribut rumah tangga ikam tuh. Bini kata tahu kisah apa-apa timbul diumpat dihamuki juga gara-gara urusan gawian, pasti ribut. Dan begitu sebaliknya. Jadi berarti sifat lelaki itu adalah mutahammil, sifat lelaki itu menanggung. Lelaki itu sifatnya mutahammil, menahan, menanggung selamanya mampu. Ikam deh. Ikam kira kah bubuhan wali-wali itu bini sidin nyaman aja? Terkadang ikam bini wali itu ganas pada bini ikam. Buktinya apa? Buktinya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu
Kayak apa setan takutan? Sayyidina Umar tuh bila lewat satu jalan, iblis tuh kada wani lewat situ. Kata kalau gue lah, setan tuh beliung. Bila Umar tuh lewat situ, setan kada mau lewat situ, cari jalan lain aja. Koler bertemu Umar. Tapi Sayyidina Umar nangka itu jagaunya, bila di rumah sudah bini mau ngomel, tak keluar juga mulai rumah. Kada tahan juga menahan. Sayyidina Umar itu bilanya sudah bini sidin bamamai, sidin keluar. Berarti itu maksudnya adalah bila bini ikam ngomel, ikam jangan di situ. Mun ikam di situ, pala ikam pecah akhirnya. Kayak apa? Keluar ya ikam. Tinggalkan dulu sementara. Sampainya dingin, dinginnya ikam boleh. Lamuninya panas, ikam diomeli, ikam panas juga ribut. Dengan panas dengan panas, karas dengan karas. Kadang lelaki itu kan inya pertimbangan banyak mempertimbangkan segala sesuatu banyak. Lihati kekanakan halus, lihati kekanakan kayak apa, banyak lalu pertimbangan. Makanya ulun mohon maaf dengan kalimat inilah. Habib Muhammad pernah berucap, ikam tolak Ahmad di sini. Ulama berkata, ujar Habib Muhammad, kalau hak talak, pahamlah, seandainya hak cerai, hak talak itu diserahkan lawan bebini, 90% masyarakat itu mesti bercerai. Jakanya tuh dah, ikam ku talak. Jaka kalimat tuh boleh diucapkan bini, 90% berceraian orang. Karena bila bebinian tuh sudah sarik, ikam jangan heran dengan muntungnya. Karena tadi kita katakan ini perasaan mendorongnya berucap kayak itu. Tapi lelaki kada semua juga bang gitu. Cuma lelaki sebagian, kebanyakannya sebelum inya melakukan satu perkataan, mau ucapnya berpikir dulu. Kadang-kadang kesasarikan dah, didorong, ini tinggalkan desa. Tapi itu kemudian berpikir, nah pikiran itulah nang kenapa Allah mengamanahkan ucapan talak itu di muntung lelaki. Makanya kalau tahu begitu, berarti kan Allah menganggap lelaki itu mereka memiliki kemampuan untuk berpikir dulu dengan matang. Jangan juga timbul lelaki gerasa gerusuh kayak begini. Kada sabar. Makanya kita katakan masalah ini agak sensitif lah. Coba perhatikan. Dan diriwayatkan di dalam Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali. Coba perhatikan. Ujar Imam Ghazali, dangari bujur-bujur lakian binian. Apabila ada seorang lelaki beisi bini, tapi bininya tuh agak sedikit apa ya? Ya menguji kesabaran lah. Man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahu Allah minal ajri mithla a'ta Ayyub. Bisa u'tiya Ayyub ala balaihi. Barang siapa yang dia itu bisa menghadapi bininya dengan sangat sabarnya menghadapi bininya, maka Allah akan berikan dia pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayub ketika sabar menerima bala. Kamu sanggup lah kira-kira mau diuji kayak Nabi Ayub dan kada bakal sanggup gitu. Nabi Ayub tuh berat. Nabi Ayub tuh mana bini meninggalkan, mana anak matian, mana harta habis, mana penyakit, orang berjauhan, melecehkan, orang menyambat senajam. Berat. Tapi ikam sabar menghadapi bini nang seikung tu aja, maka Allah beri ikam pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Sekarang bebinian pulang. Dikatakan waman sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'taha Allah misla sawabi Asya imrati Fir'aun. Tapi apabila perempuan sabar menghadapi lakinya, terbalik pulang nih, lakinya yang zalim, bebiniannya rajin beribadat, lakinya kada bisa beribadat. Bebiniannya sabar, lelaki penamparan, lakinya zalim. Tapi bebini ini bersabar inya sambil berdoa kepada Allah, mudahan lakiku sadar. Maka bebinian yang sabar menghadapi suami, Allah akan berikan dia pahala seperti pahala kesabaran Asiyah menghadapi Fir'aun. Nah Asiyah ini bini Fir'aun, dan ujung-ujungnya dihukum mati juga oleh Fir'aun. Tapi Asiyah ini sabar benar menghadapi Fir'aun ini.
Berapa banyak pahala Asiyah? Asiyah ini tahu lapian siapa? Asiyah ini adalah salah satu orang yang dikatakan Nabi penghuni surga. Bebinian di surga tuh pemimpinnya 4. Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Maryam mamanya Nabi Isa, lawan Asiyah bini Fir'aun. Ini 4 perempuan yang menempati posisi tertinggi di surga. Lalu bila bebinian sabar menghadapi lakinya, inya diberi Allah pahala seperti pahalanya Asiyah nih. Kada main-main Asiyah nih. Nah, jadi kesabaran di dalam rumah tangga itu sangat penting. Karena bila sudah kita di dalam rumah tangga, berarti dalam kapal sudah ibaratnya. Maka kayak apa kita berusaha sebisa mungkin mempertahankan kapal tadi supaya jangan oleng, supaya jangan karam. Tapi biasalah anunya bergelombang, wajar aja bergelombang. Cuma jangan juga terlalu kapal itu diulah bergoyang-goyang benar. Behemat bergoyang kalau kita karam dia bilang. Itu. Jadi perlu ada kesabaran. Semua yang ada di situ sabar, awak kapalnya sabar, penumpangnya sabar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.